Jadi apapun yang berhubungan dengan Rasulullah itu menjadi mulia. Apapun yang intisab kepada Nabi itu menjadi mulia. Ya, contohnya bulan Rabiul Awal ini. Sebelum Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal, itu bulan Rabiul Awal bulan biasa. Ya, bulan biasa. Bahkan seperti yang sudah kita ketahui, Rabiul Awal bukan termasuk Al-Ashhurul Hurum. Iya kan? Al-Ashhurul Hurum itu 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan Rabiul Awal enggak termasuk Al-Ashhurul Hurum. Tidak termasuk 4 bulan yang terhormat. Nah, jadi sebelum Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal, itu masyarakat ya menilai bulan Rabiul Awal ya biasa-biasa aja waktu itu. Ya, tetapi subhanallah, begitu Rasulullah SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal, maka menjadi mulia, terhormat. Ya, banyak orang yang menunggu kedatangan bulan Maulid ini. Menjadi bulan yang terhormat. Siapa yang tidak tahu bulan Maulid? Siapa yang tidak kenal dengan bulan Rabiul Awal? Begitu pula hari, ya, hari di mana dilahirkan Rasulullah itu kan hari Senin, nggih, hari Senin. Ya, bukan hari Sabtu, bukan hari Ahad. Kalau hari Sabtu nanti orang Yahudi akan mengklaim, ini Muhammad lahirnya hari Sabtu. Itu kan hari besarnya orang Yahudi. Nah, kalau hari Ahad misalnya orang Nasoro akan mengatakan, ini Muhammad lahirnya hari Ahad, ya kan? Nah, itu apa namanya? Karena adalah hari besar kita orang Nasoro, makanya Muhammad menjadi mulia karena lahirnya hari Ahad. Tapi tidak, Nabi lahir bukan hari Sabtu, Nabi lahir bukan hari Ahad, tapi dipilih oleh Allah hari apa? Senin, Yaumal Itsnain, hari Senin. Ya, menurut sebagian ahli sirah itu dilahirkan Rasulullah tepat ma'al fajr, hari Senin bersamaan dengan waktu subuh, waktu fajar. Ya, makanya sebagian orang itu mengatakan malam Maulid, sebagian mengatakan malam, sebetulnya bukan malam, itu katanya apa? Bersamaan dengan fajar, bersamaan dengan subuh. Nah, tapi kan begitu subuh kan masih petang, ya kan masih petang ya, masih gelap. Nah, jadi sebagian ada yang mengatakan Lailatul Maulid, malam Maulid, sebetulnya sudah subuh. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Jadi beliau dilahirkan Yaumal Itsnain pada hari Senin bersamaan dengan fajar, bersamaan dengan subuh. Hari Senin, Yaumal Itsnain. Rasulullah menegaskan sendiri ketika beliau ditanya oleh para sahabat, kenapa beliau berpuasa di hari Senin? Maka beliau menjawab, li'annahu yaumun wulidtu fihi. Karena itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Li'annahu yaumun wulidtu fihi au kama qala. Kenapa beliau berpuasa pada hari Senin? Karena di hari itulah aku dilahirkan. Ya, jadi tidak ada perbedaan pendapat tentang hari lahirnya Rasulullah karena beliau sendiri yang menegaskan aku lahirnya hari Senin. Ya. Nah, di sini saya tambahkan dulu sedikit. Mungkin ini luput dari sebagian orang bahwa ternyata hari lahirnya Rasulullah, bahkan tanggal lahirnya Rasulullah itu juga sama dengan hari dan tanggal wafatnya Rasulullah. Rasulullah lahir hari apa? Senin. Tanggal 12 Rabiul Awal menurut jumhurul ulama. Beliau meninggal juga hari Senin, pagi ya. Pagi waktu duha, menjelang waktu duha beliau meninggal. Hari Senin, tanggalnya juga 12 Rabiul Awal. Subhanallah. Dan ini harus kita pahami ya, tidak ada istilah kebetulan itu, tidak ada. Oh ini kan ketepaan, tidak ada ketepaan. Allah yang mengatur seperti itu. Allah yang mendesain seperti itu.
Maka setiap Anda memperingati kelahiran Nabi, maka secara tidak langsung atau bahkan langsung Anda juga memperingati wafatnya Kanjeng Nabi. Karena harinya sama, tanggalnya juga sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Apapun yang intisab kepada Rasulullah menjadi mulia. Baik, tadi bulan Rabiul Awal, hari Senin. Kemudian apa lagi? Kota Mekah. Kota Mekah sebagai kota kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dilahirkan di kota Mekah, semua bercahaya. Ya, semua bercahaya. Kota Mekah itu bercahaya. Sampai ibunda beliau Siti Aminah mengatakan, ya, sampai aku ini melihat itu singgasana atau istana-istana di Romawi. Artinya saking luasnya itu cahaya menyebar kemana-mana. Ya. Lahir di kota Mekah, lahir di kota suci Mekah, maka Mekah menjadi mulia. Ya, Mekah menjadi begitu terhormat. Beliau hijrah kemana? Al-Madinah. Al-Madinah yang dulunya bukan namanya Madinah. Apa dulu namanya? Yathrib. Mohon maaf, Yathrib itu dulu tempat apa? Kesannya tempat wabah gitu loh, tempat penyakit. Tempat wabah di sana itu. Yathrib. Nah, tapi subhanallah, begitu Rasulullah hijrah ke Al-Madinah, maka berubah total. Ya kan? Berubah total, menjadi kota suci. Menjadi kota yang terhormat. Bahkan disebut At-Thayyibah. At-Thayyibah, kota yang bersih, kota yang baik, kota yang elok. Itulah Al-Madinatul Munawwarah. Ya. Mauliduhu bi Makkatal Aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya di kota Mekah, wafatnya di kota Al-Madinah. Hijrah ke kota Al-Madinah. Meninggal di kota Al-Madinah, dikubur di kota Al-Madinah. Tahukah Anda para jamaah, semua yang berhubungan dengan Nabi ini menjadi mulia, termasuk makamnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah. Ya. Jadi dulu di Madinah itu, di Mekah, Madinah, di negara Arab, ya, itu ada dua macam cara untuk menggali kuburan. Satu pakai lahat, satu namanya syak. Satu namanya lahat, satu syak. Lahat itu yang seperti umumnya kita. Ya, jadi dikeduk, terus pinggirnya ya kan gitu ya biasanya. Ya, saya di kuburan itu dikeduk, terus yang menghadap ke kiblat di apa namanya itu? Ya, iya di krowoi ya kan. Nah, nanti mayit dimasukkan ke situ. Itu namanya model lahat. Nah, jadi Kanjeng Nabi itu dimakamkan dengan cara model lahat. Kemudian beliau ditutup dengan kalau bahasa kita telisik ya, labinat, itu ada 9 batu yang menutupi. Baik, otomatis pasti ada kan dari tanah kuburan itu yang menempel dengan kulitnya Rasulullah. Ya kan, ada yang menempel dengan kulitnya Nabi. Ketahuilah kata ulama, debu tanah yang menempel di kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia walaupun dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lebih mulia walaupun dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Loh kenapa? Menempel kepada siapa? Menempel kepada Sayyidul Wujud, Imamul Anbiya wal Mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Allah, tanah kita tahu, tapi begitu tanah itu menempel dengan jasad Rasulullah, beda hadirin, beda, ya, tidak sama. Lihat sahabat yang menempelkan kulitnya dengan kulit Nabi, dijamin tidak akan dibakar api neraka, dijamin tidak akan dibakar api neraka, tidak akan diadab di kuburnya. Ketika ada seorang sahabat sebelum Rasulullah wafat, ya, Nabi SAW dalam sirah disebutkan, Nabi mengatakan kepada sahabat, barangkali ada yang pernah aku sakiti atau ada yang pernah aku ganggu atau apa, silahkan kalau mau membalas kepadaku. Ya, mau ambil balasan silahkan.
Ya, 2 kali Nabi mengatakan begitu, sahabat tidak ada yang berdiri. Sampai 3 kali baru ada sahabat berdiri. Ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah. Loh ya, kenapa? Waktu itu ya Rasul, entah sengaja atau tidak sengaja, saya di belakang Anda. Dalam satu peperangan saya di belakang Anda. Lah mungkin Anda waktu itu akan memukul kendaraan Anda untuk supaya lebih cepat, tapi Anda mukul saya. Karena kebetulan saya di belakang Anda gitu loh. Entah sengaja atau tidak. Kata Nabi, saya tidak sengaja. Saya tidak sengaja. Jadi waktu Nabi mukul kena orang ini. Paham nggih? Terus bagaimana? Ya saya mau minta balasan. Itu sahabat geger hadirin. Satu masjid geger. Kamu mau mukul Rasulullah? Kamu mau mukul Nabi Muhammad? Sudah sahabat Nabi menenangkan sahabat. Biar enggak apa-apa, biar. Terus ya sudah, kalau kamu mau membalas saya ya silakan. Ya, waktu itu dalam satu keterangan yang lain Nabi menyuruh sahabat Bilal, kamu pulang ke rumahku ambil pecut. Ambil itu pecut. Datang, ya singkat cerita bawa pecut, maka Nabi memberikan kepada sahabat. Ini, kamu ingin membalas saya? Ini, silakan. Lalu dia mengatakan lagi, hadirin, ya Rasulullah, mohon maaf, waktu itu saya lagi nggak pakai baju ya Rasulullah. Saya lagi tidak pakai baju. Ya. Ini sahabat tambah, apa maksud kamu ini? Kamu mau minta Rasulullah buka bajunya? Maksudnya bagian atas ya. Ya waktu itu saya pas tidak pakai baju. Lu kamu mau minta Rasulullah membuka bajunya? Sahabat geger, heboh. Sayyidina Abu Bakar berdiri. Fulan, kamu jangan mencambuk Rasulullah. Cambuk saja saya. Sayyidina Umar bangun. Wahai Fulan, kamu jangan cambuk Rasulullah. Aku saja yang kamu pukul. Cucu Nabi Hasan Husain bangun. Kamu jangan memukul kakekku. Pukul saja kami. Karena dengan memukul kami sama saja dengan memukul kakekku. Yang menyakiti keluarga Nabi sama dengan menyakiti Rasulullah. Yang menyenangkan hatinya keluarga Nabi sama dengan menyenangkan hati Rasulullah. Yang membahagiakan anak cucu Nabi sama dengan membahagiakan Rasulullah. Kamu kalau mau pukul Nabi, pukul aku. Kata Sayyidina Hasan, kata Sayyidina Husain. Tetap Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, ya Umar, duduk. Hasan, Husain duduk. Ya sudah, karena permintaannya dia Nabi buka baju, maka dibukalah hadirin bajunya itu. Dibuka. Masya Allah, nur, cahaya yang keluar. Cahaya hadirin. Begitu Rasulullah buka baju, itu sahabat tadi dia buang itu pecutnya, dia peluk Rasulullah SAW. Dia ciumi Rasulullah badannya, semua diciumi oleh sahabat tadi. Ditempelkan badannya dengan badan Rasulullah. Ditempelkan badannya dengan badannya Nabi Muhammad. Ya, subhanallah. Sambil nangis dia mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang tega untuk memukul Anda? Siapa yang tega untuk mencambuk Anda? Tidak ya Rasulullah. Saya tidak mungkin melakukan itu. Tapi ini aku lakukan supaya badanku menempel dengan kulitmu ya Rasulullah. Supaya aku bisa memeluk, supaya menempel. Karena aku yakin tidak mungkin badanku yang menempel dengan badanmu akan disentuh oleh api neraka oleh Allah. Tidak mungkin. Itu sahabat nangis semua. Ya, terharu gitu loh. Ternyata bukan memukul Nabi, bukan. Ini cara yang dia buat supaya bisa memeluk, supaya bisa menempelkan badannya ke badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin melihat ahli surga, maka lihatlah kepada sahabat ini. Itu sahabat yang lain bergembira, menciumnya, ya, mengucapkan selamat kepadanya, jaminan dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun, segala sesuatu yang intisab, yang berhubungan dengan Nabi akan menjadi mulia, semuanya.